Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman Laser CPNS Kemenkes Obelkes Jabar, PO B2, golongan 2, angkatan 2 tahun 2022. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini. Baiklah, izinkan saya di sini untuk memandu kegiatan diskusi Zoom meeting hari ini. Tapi sebelumnya, sesuai dengan penerapan agenda sebelumnya, sebelum kita memulai diskus pada hari ini, alangkah baiknya untuk kelancaran kegiatan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini sebelum kita masuk ke diskusi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu ya, mungkin mulai dari saya. Nama saya Wahyudi, jabatan saya perawat rampil, saya dari Satuan Kerja KP Kantor Kesehatan Pelabuhan Kuala Tanjung. Baik, next, silakan. Mungkin sesuai dengan absensi saja, Mas Zaki. Nama saya Erzaki Al-Ghazali, jabatan saya Peranata Keuangan APBN Terampil, instansi saya Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin. Baik, nama saya Nurul Indah Fauziah, jabatan saya Pengelola Keuangan, instansi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Nama saya Muhammad Agung Pratama, saya Peranata Keuangan APBN Terampil, asal dari Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek. Oke, baik. Terima kasih semuanya sudah memperkenalkan masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu kita akan ke tahap inti ya, diskusi terkait dengan tugas yang jadi terkait Smart ASN ya, Smart Government. Nah, kalau misalkan berbicara tentang Smart Government nih, teman-teman. Kemarin kan kita juga sudah mendapatkan pembahasan ya terkait Smart Government. Ini tujuannya salah satunya untuk menciptakan Smart ASN ini salah satu untuk menciptakan daripada Smart Government. Nah, kemarin sudah dibahas juga bahwa Smart Government itu adalah tata kelola ya, tata kelola yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, melalui inovasi-inovasi yang salah satunya saat ini kita harus bisa menggunakan teknologi ya, teknologi informasi. Ya, jadi tentunya hal ini bisa menunjang terbentuknya atau terwujudnya yaitu Smart Government. Kalau dari teman-teman sendiri dari Smart Government itu apa? Mungkin ada pendapat dari teman-teman. Pengalaman saya dengan Smart Government yang saya temui dalam pemerintahan kota itu adalah penggunaan KTP elektronik. Idenya sih bagus ya untuk mengintegrasikan data semuanya, tapi belum semuanya belum bisa menerapkan KTP elektronik dengan benar gitu. Contohnya pada saat membuat SKCK saya masih tetap harus melakukan fotokopi, padahal KTP saya sudah elektronik, jadi saya masih tetap harus melampirkan fotokopi KTP, kan itu tidak lucu. Tapi sebenarnya ini ide yang bagus sih, saya setuju dengan KTP elektronik seperti ini. Atau ada yang berpendapat lain? Oke, mungkin itu pengalaman dari Mas Zaki sendiri. Mungkin ada teman-teman yang lain terkait dengan pengalaman EKTP, KTP elektronik, merupakan salah satu terobosan dari pemerintah. Belum ada sih, mungkin KTP elektronik itu cuma biar ininya seumur hidup aja kali ya. Tapi kalau masih harus difotokopi, mah kayaknya masih harus deh. Cuman biar seumur hidup aja kali ini masa berlakunya. Mungkin. Oke, mungkin juga bisa memberikan kemudahan juga ya terkait dengan KTP elektronik. Salah satunya kita kan kemarin dalam pendaftaran CPNS ini, kita kan juga terintegrasi juga data-data kita KTP elektronik. Mungkin dari Mas Agung sendiri. Ya, kalau di tempat saya di BKMM juga gitu, untuk mendaftar pasien nggak perlu yang namanya fotokopi, nggak perlu KK juga, cuman melampirkan ya KTP asli, dicatat, dimasukin nomor NIK-nya, sudah nanti kelihatan semua data-datanya dari alamat, tempat tanggal lahir, dan lain-lain sebagainya.
Mungkin di implementasi di instansi saya, menurut saya sudah baik untuk KTP elektronik. Gitu. Oke. Jadi udah nggak perlu difotokopi ya, Mas? Berarti. Nggak perlu. Jadi NIK-nya aja ya yang ditanya gitu. Betul, cuma NIK aja. Gitu. Oke, kalau Berarti. akan terkait dengan Smart ASN ya, kita kan sebagai ASN, CASN ya, calon aparatur pegawai negeri sipil, tentunya kita juga harus punya beberapa ini ya karakter dalam mencapai terwujudnya smart government di instansi kita masing-masing. Mungkin kalau misalnya saya di KKP kelas 1 Tanjung Priuk, kemudian ada Mas Zaki sama Mbak Nurul dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, sama Mas Agung sama di Balai Besar Kesehatan Mata Cikampek ya. Kira-kira karakter yang perlu ditumbuhkan dari kita itu apa? Selain daripada kita harus menguasai IT nih, teknologi dalam pelayanannya untuk mewujudkan smart government. Dari segi aplikasinya sih sebenarnya masih banyak yang kurangnya, kayak misalnya kalau di instansi saya untuk aplikasi absen itu cuma bisa pakai Android doang, user Android doang. Terus suka error juga. Jadi selain kita harus pinter IT, mungkin harus banyak baca juga biar bisa ngembangin terus teknologinya. Kalau misalkan di instansi Mbak Nurul di sana, bisa mengecek absensinya dari My Presensi nggak Mbak Nurul? Misalkan dicek, misalkan ada data yang tidak sesuai dengan kinerja kita ketika absen, itu ada nggak? Oh, ada sih bisa. Cuman saya pernah nih dipakai aplikasi kan. Udah absen, tapi udah nggak kerekam. Jadi kadang errornya di situ. Jadi dianggap nggak masuk. Dari segi IT-nya sih memang kurang, belum terlalu nggak kayak punya swasta. Kayak saya pernah juga pakai Talenta. Itu menurut saya lebih bagus sih. Yang aplikasi yang swasta gitu. Ya, mungkin pengalaman dari Mbak Nurul ya. Mungkin dari Mas Zaki atau Mas Agung terkait dengan hal tadi smart ASN, karakter apa yang diperlukan? Kalau menurut saya yang kurang di RSUP Dr. Hasan Sadikin itu ada integritas. Jadi saya pernah ngedengar juga ada pada saat atasan-atasan ngobrol suka ada yang mengeluh gitu, ada pegawai baru yang datang absen, habis itu pulang. Lalu pada saat waktunya absen pulang, datang lagi dia. Nah, itu harus ditumbuhkan rasa integritas kepada diri sendiri gitu untuk mencegah korupsi waktu. Sama selain itu juga apa ya, networking, jaringan, dan IT juga seperti itu sih. Sama, jadi harus lebih kreatif lagi untuk belajar aplikasi-aplikasi yang mungkin sebelumnya tidak pernah ada. Jadi sekarang karena kemajuan teknologi, jadi memang harus merefresh lagi gitu. Menurut saya juga sama seperti Mas Zaki ya, cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan atau update-update dari aplikasi-aplikasi terutama di rumah sakit, di sistem rumah sakit. Contohnya ada perubahan nomor antrian atau ada perubahan aplikasi dari menu-menunya. Di sini kan juga banyak yang umur-umur di atas 40 ke atas ya, atau udah sepuh istilahnya. Jadi mereka mungkin belum membiasakan diri terhadap perubahan-perubahan, atau rasa ingin belajarnya itu mungkin udah nggak berkurang atau tidak bergairah lagi gitu. Jadi mungkin itu yang perlu diterapkan ke semua pegawai, rasa ingin tahu, rasa belajar, dan mau menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan strategis tersebut. Gitu. Ya, benar ya, tadi juga sudah disampaikan bahwa itu terkait dengan nilai dasar ASN beraktif ya, salah satunya adaptif, yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan pekerjaan saat ini. Nah, teman-teman, kalau misalkan berbicara terkait dengan smart government di lingkungan kota atau kabupaten dulu nih kita berbicara, ada nggak pengalaman dari teman-teman yang sudah menggunakan mungkin teknologi informasi dari pemerintah? Kalau saya pribadi, saya sudah pernah
pengalaman di DKI Jakarta menggunakan aplikasi Jaki ya, Jakarta ini itu terkait dengan pengisian. Waktu itu saya pengisian untuk untuk mengisi daripada data-data apakah saya ini kalau misalnya bepergian itu berisiko tinggi atau enggak. Itu salah satu informasinya. Kemudian juga terdapat banyak informasi terkait dengan contohnya informasi kesehatan, update COVID yang bisa diketahui di aplikasi tersebut. Mungkin ada teman-teman nggak selain dari aplikasi Jaki yang sudah pernah saya dapat sebelumnya? Mungkin di Bandung banyak ya? Aplikasi-aplikasi pemerintah ya? Iya, aplikasi pemerintah. Saya boleh? Ya, Jadi waktu itu ini kayaknya bukan kedaerahan tapi sepertinya ya masuk juga sih. Saya waktu itu kan bulan kapan gitu saya sempat kena COVID. Jadi ya itu dengan teknologi sekarang alhamdulillah saya nggak harus jalan kaki ke klinik buat periksa, enggak. Jadi saya lewat telemedicine namanya. Jadi obat tuh nol interaksi dengan orang lain, tiba-tiba sudah nyampe depan rumah aja obat COVID itu dalam bentuk satu box dan gratis. Nah itu salah satu pengalaman saya ketemu dengan smart government. Kalau yang lain pernah tahu. Menurut saya sih dari aplikasi-aplikasi yang ada di pemerintahan itu ada plus minusnya ya. Plusnya emang kitanya jadi melek teknologi, jadi memudahkan. Cuman minusnya jadi susah. Contohnya ya kayak misalnya yang My Pertamina, saya sendiri sih belum pernah ngalamin ya. Cuman kemarin waktu ngisi bensin, saya udah download, udah ini ya karena takut diminta aplikasi kan. Ternyata mobil doang dan emang kelihatan mobil jadi antrinya panjang banget. Jadi emang di satu sisi ada kekurangannya juga jadi ribet gitu. Terus saya juga dengar-dengar katanya kalau mau beli minyak juga harus ada peduli lindungi. Jadi kayak sekarang semua lapisan masyarakat emang harus melek teknologi sih. Cuman yang tua-tua itu susah, emang harus diajarin sama kita yang muda-muda. Pengalaman saya dari aplikasi pemerintah itu seperti Pandawa ya. Jadi dulu saya BPJS-nya ditanggung oleh orang tua karena orang tua pegawai negeri sipil juga. Nah sekarang karena sudah bekerja dan saya juga umurnya udah lebih dari berapa tahun gitu kriterianya, terus nonaktif nih, nonaktif. Nah untuk merubah dari nonaktif ke aktif lagi, mengaktifkan lagi itu melalui aplikasi Pandawa dari BPJS. Itu untuk mengubah data juga gitu. Nah, di situ kalau untuk ke Pandawa, jadi kita harus mengantri untuk customer service-nya, untuk chat gitu. Tapi tidak ada kejelasan kalau antrian saya nomor berapa untuk membalas chatnya. Nah, di sisi lain itu memudahkan juga, nggak perlu kita ke BPJS, dengan di rumah saja kita bisa juga berhubungan dengan customer service. Nah, di sisi lain juga perlu perbaikan-perbaikan juga ya. Contohnya seperti saya juga pengalaman di live chat ya Garuda Indonesia. Saya dulu pernah reschedule penerbangan karena dulu yang kebijakan libur lebaran ya pernah nggak tanggal 3. Nah, diubah jadi tanggal 8. Nah, di situ ada untuk live chat-nya ada nomor antrian. Kita antrian ke berapa, terus informasinya jelas, nah, tindak lanjutnya jelas. Nah, kalau di Pandawa mungkin masih belum ada tindak lanjutnya. Soalnya udah diberikan nih informasinya, udah diubah nih datanya, tapi masih belum bisa juga gitu, belum ada kelanjutannya. Saya ada plus minusnya juga. Gitu, Jadi Mas. pelayanannya lama ya, Mas? Lama. Misalnya hari ini udah penuh katanya antriannya, tapi kita nomor berapa yang nggak tahu udah penuhnya berapa sehari kuotanya gitu. Dan nggak 24 jam juga. Boleh, Mbak? Saya boleh nanya nggak, Mas? Ke masing-masing.
mending ada aplikasi gini atau mending kalau misalnya ada butuh mending langsung datang, atau udah enak dengan adanya aplikasi-aplikasi pemerintah ini? Oke, sebetulnya sih kalau misalkan yang tadi dibicarakan ya, karena aplikasi itu kan ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang jadi poin pokok mungkin kedepannya adalah inovasi. Kan kalau misalkan dalam pelayanan pasti ada yang namanya kepuasan pasien ya, atau kepuasan pelanggan. Apakah pelanggannya puas pada yang kita berikan atau enggak. Nah, mungkin dari situ terkait dengan masalah-masalah yang ada daripada si pelanggan atau customer itu, kalau misalkan bisa ditampung semuanya oleh instansi masing-masing, kemudian ke depan dicarikan inovasi untuk perbaikan. Kalau menurut saya seperti itu. Sebetulnya kalau pemerintah sudah memudahkan nih akan kita di zaman era digital ini menggunakan teknologi supaya lebih cepat, efisien juga. Cuma terkadang permasalahan di lapangan juga berbeda. Makanya diperlukan itu tadi, adanya inovasi dalam perubahan ke depan. Itu kalau menurut saya. Seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan bagaimana? Ya, kalau menurut saya juga sama ya, lebih fleksibel kalau aplikasi ya, misalnya rumahnya jauh, nggak perlu, kalau misalnya nggak ada kendaraan atau gimana. Tapi betul kata Mas Wahyudi tadi, perlu ada perbaikan-perbaikan yang terus-menerus lah, betul, karena ada ya permasalahan di lapangan, ada bugs itu sih, Mbak. Ya, sekarang itu pun banyak juga ya kalau di sistem pemerintahan, terutama dalam pelayanan kesehatan itu kan juga banyak smart government ya, aplikasi-aplikasi yang sudah diluncurkan, salah satunya yaitu Peduli Lindungi, kemudian e-hak juga yang saat ini integrasi ya, mungkin di Peduli Lindungi untuk kemudahan si penumpang ketika akan melakukan ujian ke luar kota gitu. Tapi juga sama sih sebetulnya, ada plus minusnya juga. Pasti kita akan menemukan di lapangan baik dari segi kasusnya sendiri ataupun dari segi orangnya sendiri ya, seperti itu. Kemudian banyak juga di kesehatan, salah satunya kalau misalkan di kesehatan itu ada SPGDT ya 119, mungkin teman-teman sudah sempat mendengar SPGDT 119, layanan kontak center. Belum ya. Nah, itu salah satunya adalah layanan kegawat daruratan medis gitu. Jadi itu sudah terintegrasi ke wilayah Indonesia ya, di Dinas Kesehatan. Jadi kalau misalkan nanti sewaktu-waktu korban kecelakaan itu akan lebih mudah untuk ditangani. Jadi biasanya di korban itu menelpon saja ke 119, nanti akan diarahkan dan itu dengan menggunakan ambulans. Nah, sebenarnya teknologi seperti ini akan lebih banyak membantu ya, terutama kalau misalnya dalam kesehatan tadi untuk menolong pasien gitu dalam kondisi yang gawat seperti itu. Nah, kalau misalkan terkait dengan permasalahan tadi kan kita sudah masuk ke tahap nasional, kemudian kabupaten kota, mungkin pengalaman-pengalaman kita kalau kita kerucutkan ke instansi masing-masing ya, instansi masing-masing terkait dengan penggunaan sistem informasi ya, teknologi informasi dari masing-masing. Boleh nggak di-share pengalamannya mungkin dari Mas Sadikin, kemudian dari Balai Kesehatan Besar Cikampek, silakan teman-teman, mungkin ada kendala terkait dengan penggunaannya. Menurut duluan atau saya duluan? Boleh, Zaki boleh. dulu aja, Zaki dulu. Saya dulu. Iya. Itu yang ada di daerah RSIS itu penggunaan aplikasi Sakti untuk pencatatan keuangan gitu. Jadi yang jadi masalah tuh kadang-kadang dari bagian lain datanya suka nggak lengkap lah atau nggak detail. Jadi karena dari dulunya kebiasaan kayak gitu, terus aplikasi sebelumnya kan SASMU masih bisa diakal-akalin gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak lengkap ya masih bisa dilakukan pembayaran. Tapi kalau Sakti kan nggak, jadi ya itu permasalahannya. Tapi insya Allah secepatnya bisa diselesaikan. Terus absen dengan fingerprint, nah itu gimana ya? Dulu pas saya masih kuliah itu belum ada absen fingerprint. Pas datang ke RSIS tiba-tiba ada absen fingerprint yang lumayan keren gitu. Jadi absen nggak pakai tanda tangan lagi atau paraf lagi, jadi nggak bisa titip absen kayak gitu.
Selanjutnya boleh dilanjut Nurul. Ya, tapi Mas Taki lebih ini lagi pakai aplikasi sih harusnya biar lebih efektif. Tapi ya itu dia kan nggak semua bisa pakai cuman Android doang. Pak, kalau misalnya dari saya sih pengalaman dari aplikasi yang saya gunakan sih nggak terlalu banyak masalah ya. Nah, paling cuman tampilannya aja, tampilannya masih jadul sama belum ke update gitu kan. Sekarang pajak itu udah 11% yang mulai April. Cuman di sistem aplikasi yang saya pakai itu masih 10%, jadi harus ngitung manual. Paling itu sih belum ke update doang, sama tampilannya yang jadul. Dan itu doang kalau dari saya. Kalau di tempat saya mungkin apa ya, aplikasi sistem informasi rumah sakit dari link atau keterkaitan antara penunjang diagnostik, laboratorium sama kasir gitu. Jadi kalau misalnya si ada tindakan penunjang diagnostik nih, nanti diinput tindakannya di sana, terus langsung terlink ke aplikasi kasir, nanti muncul tagihannya, nanti dicetak laporannya. Begitu juga di laboratorium. Nah, untuk di pencetakan laporan harian juga begitu, pakai bisa di-download, bisa disimpan ke Google Drive masing-masing dari kasir. Ya, kayak gitu. Oke, mungkin kalau misalkan dari instansi saya ya di KKP Kelas 1 Tanjung Priok, itu kalau saya di bidang UKLW itu ada 2 aplikasi yang mesti kita tahu ya sebagai seorang pegawai. Salah satunya adalah aplikasi Singkarkes dan Simponi. Singkarkes itu aplikasi sistem informasi terkait dengan kekarantinaan kesehatan. Jadi biasanya di situ kalau misalkan ada pasien yang mau melakukan pelayanan vaksin internasional, contohnya vaksin meningitis bagi mereka yang mau haji, maupun yellow fever bagi pelaut. Nah, itu biasanya semua data informasi dari si pasien kan akan diinput ke sistem itu. Nanti sistem itu akan terintegrasi. Mungkin kalau misalkan nanti akan digunakan, karena cetak paspornya kan juga dicetak dari sistem Singkarkes itu kan. Untuk cetak buku ICV-nya. Cetak buku ICV-nya akan disertai data paspor, ya. Kemudian akan terintegrasi, misalkan kalau misalnya ada pengecekan di bandara, nanti ada kaitannya dengan KKP kelas 1, misalkan Soekarno-Hatta, seperti itu. Jadi data-datanya sudah tersistem dengan baik di situ. Mungkin di sini akan lebih ditekankan bagaimana cara kita agar lebih adaptif lagi ya, karena belajar dengan menggunakan aplikasi yang saat ini baru di lingkungan tempat kita bekerja itu juga butuh effort waktu yang cukup ya. Makanya kadang saya juga sebagai seorang CASN harus banyak juga meluangkan waktu untuk belajar dan bertanya, salah satunya kepada senior. Kemudian tadi juga ada aplikasi Simponi tentang sistem informasi PNBP online. Saya belum paham betul ya terkait dengan Simponi ini, tapi setidaknya saya sudah paham sedikit tentang bagaimana cara untuk registrasi, kemudian bagaimana cara untuk pembuatan billing pembayaran yang bisa dilakukan secara online. Mungkin seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah ngebahas terkait dengan penggunaan aplikasi ya. Kalau misalkan menurut teman-teman semuanya, kan bukan hanya aplikasi aja kayak ya, kalau misalnya untuk Smart ASN, salah satunya adalah penggunaan bahasa asing. Mungkin secara nggak langsung kita kalau misalkan di pelayanan akan ketemu dengan pasien-pasien yang dari luar negeri yang mau pelayanan di instansi kita. Kalau misalkan kita nggak ngerti mungkin bahasa mereka, ya kita akan bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Menurut teman-teman penting nggak sih kita sebagai seorang ASN itu harus bisa menguasai bahasa asing? Kalau saya sendiri ya dilihat dari posisi saya sendiri sebagai seorang peranata keuangan APBN yang tidak berhubungan langsung dengan bagian pelayanan, menurut saya tetap penting belajar bahasa asing karena ilmu bahasa Inggris itu bahasa global dan ilmu pengetahuan itu kebanyakan dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya kita nggak belajar bahasa Inggris, berarti kita tertutup dari informasi yang ada di luar. Dan menurut saya untuk menjadi seorang open minded itu penting.
tidak hanya sebagai seorang ASN tapi sebagai seorang manusia. Jadi saya saat ini bukannya sombong, cuma saya bisa 2 bahasa gitu. Bahasa Indo, Bahasa ya. bahasa Sunda kalau mau dihitung, bahasa Inggris. Ya itu. Terus untuk bahasa asing lainnya, Arab bisa, saya bisa Baca Al-Quran. sama ya itu. Kalau untuk hobi sendiri saya bisa sedikit bahasa Jepang, tapi ya saya tidak ingin dipersekusi, jadi akan lanjut saja. Berarti nanti perlu dikembangkan tuh Mas Zaki. Siapa tahu kan nanti kita kan nggak tahu bakalan ketemu klien, contohnya mungkin atau dituliskan keluar, tiba-tiba ketemu sama orang Jepang, kan kita kan nggak tahu juga kan. Oh, siap. Mungkin dari Mbak Nurul, gimana Mbak Nurul pendapatnya? Kalau dari saya kan saya juga sama ya kayak Zaki, nggak ketemu orang luar gitu. Sebenarnya nggak terlalu kepake juga sih bisa bahasa Inggris. Cuman menurut saya tetap penting bisa bahasa Inggris karena sekarang kan di komputer, di sistem, di Google itu kan udah semua bahasa Inggris gitu. Jadi kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris ya kita juga nggak bisa nge-aplikasiin sistem yang ada gitu. Jadi tetap penting sih buat bikin berkembang lagi lah, buat lebih ngerti teknologi. Ya, kalau menurut saya sebagai orang yang berada di pelayanan di rumah sakit mata juga, itu sangat penting sekali kalau ada yang dari luar negeri atau orang asing. Nah, karena bahasa kita bahasa Indonesia dan bahasa asing itu bermacam-macam, penting sekali kita memahami bahasa Inggris, yaitu bahasa internasional. Jadi kalau ada pertanyaan atau yang informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada pasien yang dari luar asing, itu sangat penting sekali bagi di bagian pelayanan. Tapi pernah nggak sih beneran ada bule? Beneran pernah ada nggak? Untuk saat ini belum ada sih, belum ada belum. Iya. Belum. Si orang itulah orang Indonesia. Oke, baik itu tadi terkait dengan bahasa ya, yang juga harus dimiliki oleh ASN untuk mewujudkan smart government. Mungkin secara kesimpulan bisa kita tarik bahwa kita sebagai seorang ASN ya harus bisa menerapkan beberapa kompetensi dalam tugas kita, salah satunya yaitu tadi ya dalam perkembangan saat ini kita bisa menguasai teknologi informasi dalam menunjang kinerja instansi kita, kemudian bahasa, integrasi, profesionalitas, ya tentunya dalam mewujudkan smart government. Mungkin ada tambahan dari teman-teman semuanya, apa nih pesannya buat ke depan, buat pemerintah atau buat instansi masing-masing buat perbaikan ke depan. Silakan teman-teman. Kalau dari saya sih kita sebagai ASN harus lebih membantu lagi orang-orang yang udah tua untuk lebih bisa pakai lah teknologi kayak aplikasi Pandawa, aplikasi My Pertamina, yang gitu kita harus membantu karena kita kan yang muda mah udah biasa gitu sama aplikasi. Cuman yang tua kan jarang ya, malah mereka tuh kadang males baca, males belajar. Jadi ya kita sebagai ASN harus membantu melayani lah biar semua merata. Oke, ada dari yang lain, dari Mas Zaki atau dari Mas Agung, silakan pesannya nih, pesan-pesan buat ke depan, buat inovasi-inovasi. Untuk saat ini ya kita sebagai ASN yang muda, yang milenial, perlu patut bangga hidup di dunia yang sangat modern saat ini. Nah, jadi kita sebagai ASN ya harus sering-sering belajar, sering-sering melihat perkembangan dunia teknologi sekarang, supaya kita bisa berinovasi, memberikan kontribusi yang lebih untuk instansi yang kecilnya maupun yang besarnya untuk negara. Ini itu aja. Terima kasih Mas Agung. Ya Mas Zaki, silakan Mas Zaki. Kalau dari saya, pesan dari saya untuk saya sendiri dan seluruh ASN,
adalah untuk terus memperbaiki diri dan jangan bikin malu pemerintah, karena kita sebagai ASN, sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, kita bisa dibilang tuh mukanya gitu. Kita nggak boleh kalah pinter sama rakyat karena kita adalah pelayan bagi mereka gitu. Kita harus terus mengembangkan diri dengan cara seperti belajar bahasa asing, terus memperbaiki diri, berintegritas tinggi, ya seperti itu. Karena kalau misalnya kita berkinerja buruk, kita sama aja mempermalukan gitu. Karena kita adalah wajah gitu dari pemerintah. Sekian dari saya sekitar. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman semuanya untuk diskusi pada hari ini ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi ladang ilmu buat kita semuanya. Mudah-mudahan ke depan ya pemerintahan kita bisa lebih baik lagi, bisa melayani masyarakat lebih baik lagi. Oke, saya sebagai pemandu untuk kegiatan diskusi hari ini mengucapkan terima kasih. Kalau ada salah dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.